luar biasa sekali antusias teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mengetik angka satu. Ya, teman-teman semua. Kita tahu nggak teman-teman semua? Saya malam ini Zoom-nya sangat spesial. Kenapa saya sangat spesial? Keren nggak teman-teman semua? Jadi kadang kita ya di tengah kita menjalankan sebuah bisnis, sebuah tantangan dan ada sebuah proses yang harus kita lewati. Betul nggak Mbak Iin? Nah teman-teman semua, kita pada saat pengen mencapai sebuah ada proses yang kita lewati. Nah tadi saya berpikir bakal bakal waktunya itu tepat, maksudnya udah nyampe di hotel macet pakai banget. Nah tapi saya tidak mengurangi semangat, justru saya tambah semangat. Saya ingin membuktikan kepada teman-teman semua, yang penting dimanapun kita, bagaimanapun kondisinya, kita always positive thinking. Jadi kebetulan sambil menunggu teman-teman 1 menit yang akan masuk Zoom, ini ada hampir 200 orang ya. Ini karena khusus semua mau upgrade ilmu, teman-teman semua masih mau terus belajar karena tanpa ilmu, teman-teman semua berjalan tanpa sebuah peta. Jadi pentingnya sebuah knowledge, pentingnya sebuah pengetahuan untuk menuntun kita menuju kesuksesan kita. Jadi luar biasa, saya juga mau ucapkan selamat datang dulu buat coach, buat upline saya yang begitu baik, luar biasa. Lewat tangan beliau saya bisa diizinkan Allah, diizinkan Tuhan mengenal sebuah peluang yang sangat luar biasa. Selamat pagi, my coach, my upline Rita. Selamat pagi, Dokter Sugeng. Thank Semangat walaupun di you. dalam mobil. Yes, I'm always spirit. Ya, kemudian selamat sore juga Kak Lili. Sore Dari Dokter Sugeng. Waduh. Thank you Kak Lili. Ada Pak Hardi, coach saya, guru saya malam ini. Pak Hardi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Saya bangga dengan semangatnya, perjuangannya tentunya tidak mudah untuk itu semua. Saya Allahu merasakannya, saya Akbar. bangga banget. Allahu Akbar. Saya double bangganya dengan Pak Hardi karena Pak Hardi bertumbuh dengan mandiri, membuktikan kepada saya, kepada Indonesia, bahkan kepada dunia bisa mencapai diamond dengan mandiri. Nah teman-teman semua, malam ini sebetulnya apa yang saya sampaikan sebenarnya sudah dijalankan dan sudah dilewati oleh Pak Hardi semuanya, tapi beliau juga masih mau belajar. Jadi teman-teman semua, saya bersyukur. Pak Hardi masih di Jakarta udah di atau di perjalanan Makassar nih? Persiapan Makassar dokter. Wih, beliau mau persiapan Makassar. Tapi ini dong, nanti abis ini saya mau gojekin dulu starter kitnya karena sudah jauh-jauh dibawa terbang dari Pekanbaru loh. Jadi nanti malam ini mesti digojekin ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman semua ya malam ini kita sama-sama belajar. Terima kasih yang sudah hadir lebih dari 200 orang. Malam ini malam spesial. Karena kenapa? Ini materi-materi yang membahas tentang brand, membahas tentang bagaimana jenjang karir, bagaimana membahas tentang mindset, membahas tentang product knowledge. Malam ini spesial. Nah, pastikan buat teman-teman yang hadir malam ini stay. Jadi setengah jam ya 30 menit ke depan benar-benar fokus ya. Kosongkan hatinya, gelasnya semuanya. Kita turunkan jubahnya, turunkan egonya. Kita sama-sama belajar. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Ini penting banget materinya ya. Nah, materinya adalah tolong bantu Rizky. Oke. Nah, jadi materinya adalah bagaimana cara memulai ini dengan baik dengan benar teman-teman semua. Oke, next slide. Mbak Iin, suara saya masih oke, clear? Oke, dokter. Oke, terima kasih. Oke, nah jadi materi malam ini adalah bagaimana ini banyak orang ketika bergabung, wah gimana cara mulainya, bagaimana cara menjalankannya. Teman-teman tunggu semuanya. Yang malam ini sangat semangat, sangat antusias, sangat ekstrim mau belajar bagaimana cara menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar dengan rule yang tepat. Katakan saya atau ketik angka 2.
Mana nih Pak Hardi, Kak Rita, Kak Lili, bayiin suaranya nih. Ya, siap, dokter. Siap. Saya. Saya. Saya dong. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya, ini adalah penyemangat saya sebetulnya. Jadi teman-teman semua terima kasih banget. Lebih dari apa yang saya dapatkan, yang Pak Hardi dapatkan, bukan sekedar dolar, bukan sekedar uang, tapi kami mencintai lebih dari itu. Kami mencintai sebuah komunitas SGR ini yang tempat kita, wadah kita sama-sama belajar, wadah di mana kita sama-sama bertumbuh. Sekali lagi, saya, Pak Hardi, dan para leader semuanya, kami bersyukur mendapatkan peluang rezeki, mendapatkan sebuah income yang luar biasa. Tapi lebih dari itu, kita sangat bersyukur, sangat menyayangi, sangat mengagumi. Pokoknya kita sangat mencintai teman-teman semua di komunitas yang sangat luar biasa ini, komunitas SGR Team yang sama-sama tempat kita belajar, di mana tempat kita sama-sama bertumbuh. Next slide, oke. Nah, jadi teman-teman semua, ini adalah wadah, ini adalah keluarga, ini adalah tempat, ini yang membuat saya happy, yang membuat Pak Hardi semangat, yang membuat kita terus bertumbuh dengan semangat yang begitu luar biasa, karena SGR Academy, SGR Team adalah sebuah keluarga, sebuah wadah, sebuah sekolah pendidikan bisnis sebagai solusi kendaraan tercepat untuk mencapai impian teman-teman semua. Bahwa kita sama-sama tahu bahwa lewat SGR Team, lewat SGR Academy, lewat sekolah bisnis ini, kita sama-sama bisa menjalankan bisnis skala internasional dengan penuh semangat, karena kita bukan sendirian, tapi kita adalah keluarga yang tergabung dalam satu komunitas yang sangat positif bersama SGR. Semua mitra kita harapkan mampu meningkatkan pengembangan diri, dari yang nggak bisa jadi bisa, jadi yang nggak tahu dia jadi tahu. Nah, itu pentingnya sebuah informasi, dan mampu menjadi pribadi, bukan hanya sekedar dompetnya aja yang tambah tebal, dolarnya tambah banyak, tapi pribadinya, pengembangan dirinya juga jauh lewat live good, teman-teman semua. Jadi di sini benar-benar kita bukan hanya sekedar bisnis, tapi kita bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa nantinya. Oke, next. Nah, teman-teman semua, luar biasa sekali bahwa ketika kita menjadi seorang leader, ketika menjadi seorang pemimpin, banyak sekali nanti hal-hal yang harus kita pelajari. Salah satunya tentang bagaimana kita menjadi leader, menjadi seorang pemimpin. Leader yang baik harus optimis, harus benar-benar menjadi pemimpin yang punya integritas, bisa dipercaya, bisa amanah, punya impian, punya integritas, punya kredibilitas, punya disiplin, punya visioner, imajinasi yang besar, punya komitmen yang besar. Jadi teman-teman semua, sebelum kita memberikan edukasi kepada orang lain, kita harus memberi contoh dulu. Leader yang baik adalah leader yang memberi contoh. Seperti Pak Hardi ya, waktu itu pulang dari Pekanbaru ke Jakarta, ya di tengah perjalanan beliau harus nginap, kalau nggak salah di Palembang, tadi Jambi, beliau harus komitmen ngisi Zoom. Sama seperti saya juga malam ini ya. Nah, artinya teman-teman semua, kita harus punya komitmen yang besar ketika kita ingin sukses gitu loh. Itu harga yang harus kita berani bayar di depan, adalah sebuah komitmen yang besar, sebuah persisten, dan punya mindset dan afirmasi yang positif. Kemudian sebagai leader kita juga harus punya manajemen yang baik ya. Kita harus bisa punya manajemen waktu yang bagus, harus benar-benar bisa memanage keuangan dengan baik. Jadi banyak ilmunya juga. Kemudian kita juga perlu namanya pondasi attitude ya, karena attitude is everything. Ya, bagi saya attitude is everything. Nah, jadi teman-teman semua, ya kita harus punya sikap yang positif. Jangan belum presentasi udah takut ditolak, ngerasa minder gitu loh, takut ngambil resiko. Kemudian apa ya, tidak berani bertindak. Nah, kita harus berpikir positif. Kita harus percaya diri. Jadi alam bawah sadar kita itu harus lebih lebih besar untuk bahwa kita apa ya, punya mindset yang positif, menjadi leader yang punya mental sukses sejati dengan kekuatan doa. Kemudian kita juga harus punya ilmu relationship. Oh, sudah sampai di hotel, oke. Kita sambil jalan menuju lobi sebentar ya. Jadi apa namanya, teman-teman semua, sebentar saya mau ke lobi. Oke, yuk. Berat nggak apa-apa, berat. Oke. Nah, jadi teman-teman semua,
kita juga harus punya namanya ilmu relationship. Mbak In, suara saya masih clear ya? Masih dokter, clear. Oke, apa namanya? Kita harus punya people skill. People skill ini contohnya begini. Kita harus bisa memperlakukan orang dengan baik, memperlakukan mitra kita dengan baik. Kita harus bisa apa ya, menghargai orang, menghargai waktu, menghargai semuanya gitu ya. Kita juga harus punya skill-skill dasar yang membuat kita bisa bertumbuh secara positif. Oke, wah saya sudah happy sekali. Saya sudah ada di lobby dan saya sangat happy sekali ya. Jadi teman-teman semua memang sudah rezeki ya. Jadi kita langsung sampai di lobby. Wah, makanya lebih fresh, langsung kelihatan terang. Tet, gitu. Halo Mbak Ya Iin. dokter, siap. Thank you. Oke, slide-nya. Next slide. Ini materinya luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Kita akan belajar bagaimana cara memulai bisnis ini dengan baik dan benar. Tapi harus kita sama-sama pahami rules golden ini adalah yang harus kita sepakati, aturan emas sebagai seorang pembisnis. Oke, next slide. Nah, aturan atau rule seorang aturan pembisnis itu adalah ini. Ini bukan bisnisnya Mbak Iin. Ini bukan bisnisnya Rita. Ini bukan bisnisnya Pak Hardi, ini bukan bisnisnya Lili, ini bukan bisnisnya Dokter Sugeng. Tapi ini adalah bisnis saya. Saya punya tanggung jawab penuh atas bisnis yang saya akan kerjakan, yang sedang saya jalankan. Itu dulu. Ketika teman-teman semua punya aturan golden rule, ini aturan emas istilahnya gitu ya. Teman-teman semua insya Allah benar-benar akan bahagia, akan happy seperti Pak Hardi. Kenapa saya selalu edifikasi tentang beliau? Karena beliau jadi demon nggak pernah, mohon maaf ya, bisa saya katakan nggak pernah nyusahin saya gitu loh. Saya tahu-tahu muncul aja demon. Saya kaget juga, who is that gitu, siapa? Karena juga sebelumnya juga nggak tahu Pak Hardi saya gitu loh. Nah, jadi teman-teman semua, karena beliau punya prinsip dan paham akan apa yang beliau kerjakan. Karena Pak Hardi menganggap bahwa ini bukan bisnisnya upline, bukan bisnisnya Rita, bukan bisnisnya Dokter Sugeng, tapi ini adalah bisnis saya sendiri. Betul nggak Pak Hardi? Betul nggak Coach? Betul banget, dokter. Masya Allah. Aduh, kalau Luar sudah biasa Mbak Iin, saya kalau udah Pak Hardi perjuangannya. bahasanya sudah begitu, langsung dah Pak Hardi, langsung selep gitu, langsung luluh gitu. Pak Hardi lebihannya ngomongnya ya sehalus mungkin, tapi langsung nancep ke jantung. Masya Allah. Jadi itu kelebihan ya, memang kita punya kelebihan. Jadi kita memang dianugerahi Tuhan itu dengan berbagai kelebihan. Kita harus bersyukur aja ya. Jadi kita nggak usah fokus sama masalah, tapi fokus sama solusi. Kita bersyukur aja dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Oke, next. Nah, teman-teman semua harus semangat ya. Nah, teman-teman semua, cara Anda, cara saya, cara kita semua ya, cara kita memperlakukan bisnis Anda akan menentukan, ini garis poin penting. Ya, saya ulang ya. Ini poin penting, tolong digarisbawahin bahwa cara saya, cara Anda, cara teman-teman semua memperlakukan bisnis Anda akan menentukan hasil yang akan Anda dapatkan gitu loh. Anda serius, maka hasilnya juga akan serius gitu loh. Nah, Anda main-main juga hasilnya juga akan main-main gitu loh. Nah, jadi Anda iseng-iseng juga, makanya hasilnya juga akan iseng-iseng gitu loh. Jadi ini tergantung Anda gitu loh. Kalau Anda memperlakukan bisnis ini ya, bisnis ini dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya juga akan sungguh-sungguh gitu loh. Jadi kita apa yang Anda lakukan gitu loh. Ketika Anda serius, maka hasilnya juga akan serius. Anda main-main, hasilnya juga akan main-main. Anda iseng-iseng juga hasilnya juga akan iseng-iseng. Betul nggak Mbak In? Setuju nggak Mbak In? Setuju banget dokter. Yes, Setuju, jadi setuju. kita sepakatin bahwa kita ketika berpikir bahwa bisnis ini akan besar, hasilnya akan besar. Ketika kita berpikir hasilnya kecil, maka juga hasilnya akan kecil. Jadi kita apa yang kita pikirkan. Jadi nggak boleh main-main dengan apa yang akan kita lakukan teman-teman semua. Jadi ini sangat mendasar sekali bahwa akan menentukan hasil apa yang Anda dapatkan. Kalau ketika Anda serius di bisnis ini seperti Pak Hardi lakukan hanya dalam waktu kurang dari 4 bulan, ya beliau sudah mendapatkan hasil yang begitu luar biasa teman-teman semua. Ya, tapi ketika Anda main-main, Anda nggak serius, ya mungkin akan unrank forever, mungkin bronze forever gitu loh.
maka hasilnya juga akan main-main. Nah, ketika Anda iseng-iseng, maka hasilnya juga akan iseng-iseng gitu loh. Maka hasilnya juga juga akan setengah-setengah gitu loh. Betul ya Mbak In ya? Betul, dokter. Oke, karena nanti kalau suara saya terkendala, Mbak In kasih info ke saya ya. Tapi masih clear Siap, suaranya ya. siap, Oke, dokter, clear. oke. Next slide. Nah, teman-teman semua, ini 4 langkah kerja yang harus teman-teman tanamkan dalam diri pribadi, bahwa kalau kita mau sukses, ada langkahnya, ada caranya gitu loh. Nah, persiapan alat bantu itu penting teman-teman semua. Ada contoh starter kit ya, minta 1 pinjam. Nah, jadi teman-teman semua, yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau contoh mau ke sawah nih. Kalau kita mau ke sawah kan mesti harus ada cangkul. Kalau kita mau kuliah mesti harus ada pena, alat tulis gitu. Betul nggak Mbak Iin? Betul, Kalau dokter. kalau kita mau jual gorengan mesti harus ada kuali, mesti harus ada apa namanya, ada kompor-kompornya gitu loh. Nah, jadi 4 langkah poin kerja ini, yang pertama persiapan alat kerja itu yaitu alat bantu atau starter kit yang sudah saya lengkapi, SGR Akademi sudah lengkapin semuanya. Jadi tools ini akan membantu teman-teman semua untuk bisa sukses ya, untuk alat mempermudah sehingga kita punya strategi ya, sehingga teman-teman semua di lapangan lebih mudah gitu loh. Nah, itu mulai dari bisnis preview, itu adalah apa namanya, binder atau buku untuk presentasi ketika kita di lapangan ketemu calon mitra. Jadi ada kadang kan, mohon maaf nih, nggak semua orang kayak Pak Hardi, nggak semua orang seperti Kak Rita kali yang bisa langsung sebetulnya tanpa binder juga udah bisa langsung presentasi gitu ya. Jadi tapi kan nggak semua orang seperti seperti mereka yang ibaratnya nggak usah pakai slide juga juga ini juga bisa bisa apa namanya, bisa presentasi dengan mudah gitu loh ya. Oke. Nah, itu yang pertama teman-teman semua. Oke, nah ini saya biar nanti teman-teman semua bisa kelihatan nih. Jadi ini adalah starter kit yang pertama yang harus kita miliki. Jadi teman-teman semua dengan mudah bisa presentasi, bisa menjelaskan apa itu live good, ya, bagaimana bagaimana perusahaannya, bagaimana kompensasi plannya. Jadi ini sudah lengkap semuanya. Jadi teman-teman semua tinggal bawa dengan praktis ya bisnis preview ini. Oke, itu pertama. Yang kedua, teman-teman semua, yang malam ini saya akan bahas tapi secara umum karena isi dagingnya semua ada di buku ini, di buku How to Start. Ya, ini sudah lengkap. Malam ini saya akan bahas secara garis besar saja ya. Malam ini bagaimana saya akan membantu teman-teman semua, kita sama-sama belajar how to start, bagaimana cara memulai bisnis ini dengan baik dan benar ya. Oke. Nah, kemudian ada juga buku katalog produknya. Jadi teman-teman semua bisa belajar lebih tentang produk Live Good. Ini katalog buku ya, daftar impian dan daftar nama. Oke. Setelah kita sudah bantunya, sehingga yang kedua apa? Kita mulai undang teman, prospecting, kita presentasi ya. Makanya kata Pak Hadi kalau mau sukses sederhana. Fokus, fokus, presentasi, presentasi, presentasi. Tugas kita berusaha dengan baik, dengan benar, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa yang baik, udah Tuhan yang akan bekerja untuk membantu kita gitu loh. Kemudian tentu kita seperti malam ini harus terus tambah knowledge, tambah ilmu. Kita harus training. Kita harus apa namanya, harus terus belajar, terus isi kapasitas diri supaya kita berilmu. Bayin, Kak Rita, Pak Hardi dan Lili, saya suaranya memang saya nggak terlalu kuat karena saya sedang di lobi dengan banyak orang juga, kita menghargai. Nah, tapi masih oke nggak suara saya? Masih kedengeran nggak? Kedengaran, Masih, dokter. masih kedengaran Masih on fire. Eh, Don't worry. Lili, wah, tambah saya berkat Lili memberikan energi positif ya. Itu tadi energi yang disebut energi positif. Jadi saya tambah semangat walaupun dengan suara yang saya batasi. Waduh, ini kalau di kamar hotel ya, saya bisa kebayang ya suara saya bakal dam dum, tapi nggak apa-apa, unconditional. Saya kalau mesti naik ke lantai 8 lagi, butuh waktu lagi, mending saya di lobi dengan suara yang nggak begitu keras, tapi tanpa mengurangi energi dari dalam diri saya. Betul nggak Rita? Betul nggak Lili? Betul nggak Mbak Iin? Betul, dokter. Betul sekali, Nah, betul. kemudian ya, jadi kemudian yang keempat, duplikasi sistem. Pak Hardi selalu tekankan ya, Pak Hardi selalu tekan, makanya wajar kalau beliau jadi deman timnya beribuan sampai hampir 10.000 karena beliau duplikasi sistem. Harus ikut sistem, harus rajin ikut Zoom. Karena disinilah wadah kita belajar.
Sehingga ketika kita rajin ikut Zoom, rajin belajar, kita bisa prakteknya di lapangan. Jangan kita prospek terus ya, tapi nggak tanpa ilmu. Jadi nanti ngalornya udah nabrak-nabrak gitu loh. Karena nggak ada dasar, karena nggak ada ilmu gitu loh. Nah, Zoom ini tempat kita belajar, Zoom ini tempat kita menuntut ilmunya. Nanti setelah kita ikut Zoom, baru praktek di lapangan. Betul atau betul? Betul, dokter. Betul, betul. Wah, luar biasa. Ya. Betul Masih sekali. teman semua suaranya putus. Ini suaranya putus-putus kayaknya jaringan teman-teman, soalnya kalau Rita masih clear, Mbak Iin masih clear, artinya Clear, jaringan saya clear. tidak masalah. Enggak clear, clear. Thank you, thank you. Oke, slide berikutnya teman-teman semua. Oke. Next slide. Nah, jadi teman-teman semua, ini adalah 4 langkah tadi ya, alat bantu sehingga kita bisa prospek, bisa training, bisa duplikasi sistem. Nah, demi apa teman-teman semua? Motivasinya demi apa? Demi impian dan sikap. Jadi gini, ya di sini Pak Hardi nggak sebagai bos saya, nggak sebagai bos Mbak Iin, nggak sebagai bos Rita, bukan sebagai bos. Nah, bos kita adalah impian dan sikap kita. Itu pondasi penggerak kita, itu motivasi kita. Demi apa kita melakukan ini? Tentu demi impian dan demi sesuatu yang kita sudah cita-citakan. Makanya impian dan sikap itu adalah pondasi yang membuat kita terus bergerak, yang akan kita ikutin terus. Mau ada rejection, mau ada penolakan, kita tetap terus bergerak. Kenapa? Kita punya impian gitu loh. Next. Jadi teman-teman semua, itu yang membuat kita terus bekerja. Karena ini teman-teman semua, saya berikan visualisasi, saya berikan contoh untuk bahwa kita punya impian itu sehingga kita punya hasrat yang begitu besar. Dokter, Rita, Lili, Mbak Iin, Pak Hardi, saya itu sampai umur segini belum pernah umroh loh, contoh begitu ya. Sehingga kita punya hasrat yang begitu besar, punya hasrat yang begitu luar biasa untuk mau melakukan bisnis ini, karena kita punya impian. Sehingga kita punya hasrat yang begitu besar untuk mewujudkan itu semua. Mungkin kita belum pernah jalan-jalan ke luar negeri, atau mungkin kita belum memiliki mobil impian kita, rumah impian kita. Impian adalah penentu sebuah kesuksesan. Karena sukses kita di bisnis ini bukan tergantung orang lain, tapi tergantung diri kita sendiri. Nah, yang membuat kita terus bergerak adalah impian kita. Ya, betul Mbak Iin ya? Betul, dokter. Ya, jadi teman-teman semua, impian adalah hasrat terbesar yang harus terwujud. Impian adalah penentu sebuah kesuksesan. Makanya 95%, percaya tidak percaya, 95% adalah impian dan sikap kita. Kalau bagaimana cara register di Livegood, bagaimana cara membuka akun, bagaimana cairkan dolar, bagaimana daftarkan akun ke wallet, itu teknis, hanya 5%. Tapi 95% impian dan sikap Anda yang menentukan Anda menjadi diamond, yang akan menjadi crown diamond. Pak Hardi sebagai bukti nyata menjadi diamond karena beliau punya impian dan sikap yang tepat. Sehingga apa teman-teman semua? Wah, bisa jadi diamond dalam waktu kurang dari 4 bulan karena impian dan sikapnya sudah tepat. Karena kalau teknis, cara regis, cara daftarin member baru, cara buka account, cara melihat kredit wallet, itu teknis, hanya 5%. Betul nggak Pak Hardi? Betul ya Coach? Betul banget, dokter. Banget. Saya Masya belajar terus. Saya ya kalau sudah dengar Pak Hardi ngomongnya begitu, Rita, aduh meleleh dah. Pokoknya tambah, ada Allahu Akbar. Saya bersyukur ya punya abang Yes. kandung, punya abang kandung, punya guru, punya partner. Pokoknya sudah lengkap lah, paket komplit gitu. Pak Hardi itu paket komplit gitu, pinter, soleh, baik, smart. Pokoknya udah deh, rezeki dari Allah. Saya punya saudara kandung seperti Pak Hardi. Thank you, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan beliau untuk kebaikan beliau terhadap SGR Academy gitu loh. Oke, next. Nah, teman-teman semua, nah setelah kita punya impian, oke, nah teman-teman semua masukkan ke dalam dream book. Nih, teman-teman semua, saya barusan tadi goal setting dengan tim saya yang di Jakarta bareng Dokter Ido. Semuanya buat impian dan nempel di sini semua ya. Jadi ini adalah pentingnya, ini adalah peta untuk mengingatkan kita, untuk mengevaluasi kita sudah sampai mana kinerja kita. Perlu makanya namanya dream book. Masukkan ke dalam dream book Anda. Makanya kalau sudah punya ini, 4 alat bantu ini, insya Allah
ya, insya Allah teman-teman semua lebih mudah kerjanya karena dituntun di sini semua jadi dipandu dengan apalagi yang dua ini, waduh teman-teman semua kalau sudah baca, waduh keren pakai banget. Jadi masukkan ke dalam dream book Anda. Kalau Anda nggak punya tempatnya, bagaimana Anda memvisualisasikannya, bagaimana Anda mengafirmasikannya, dan bagaimana Anda mewujudkannya. Makanya perlu alat bantu yang namanya dream book ini. Keren pakai banget. Oke, next slide. Nah, oke. Next slide. Oke, teman-teman semua, yang kemudian yang berikutnya yaitu kita perlu yang namanya membuat sebuah daftar nama. Dengan membuat daftar nama, kalau kita tadi sudah punya dream book-nya, kita perlu membuat daftar nama. Dengan membuat daftar nama yang tertulis dengan jelas, ini akan memudahkan Anda semua, teman-teman, untuk memilih calon mitra yang potensi dan membuat kerja Anda lebih efektif dengan menerapkan prioritas daftar nama. Semua orang itu potensi, tapi tentu ada prioritas. Nggak mungkin dalam waktu yang bersamaan kita mau cerita ke semuanya. Betul nggak, Mbak Iin? Betul ya? Betul, dokter. Ya, tentu ada prioritas mana yang mau kita dulukan nih gitu loh. Semuanya penting, semuanya sangat potensi, tapi ada skala prioritas. Makanya ada dua hal penting dalam membuat daftar nama. Mesti tertulis dan jangan pilih-pilih. Tulis aja daftar nama gitu loh. Makanya di sini juga nanti sudah disiapkan apa itu daftar nama, bagaimana cara membuat daftar nama dengan benar, dan kemudian juga sudah disiapkan kolom untuk membuat daftar namanya. Keren lah pokoknya. Nah, jadi next slide, oke. Nah, teman-teman semua, ini, nah, tapi memang saya cuman ke yang garis besarnya karena nanti sudah ada dalam buku ini semua, di dalam buku How to Start. Jadi memang saya cuman sampaikan yang garis besarnya bahwa teman-teman semua kita harus buat siapa dulu yang harus kita kenalkan, kemudian siapa dulu yang harus kita presentasiin. Nah, ini ada skala yang namanya fast, jadi ada skala prioritasnya gitu loh. Nah, jadi F itu adalah finansialnya. Kalau misalnya orang, contoh Mbak ini nih adalah secara keuangan lebih dari saya nih. Nah, Mbak Iin berarti punya skala. Jadi poin paling tinggi itu 3. F itu adalah finansial. Mbak Iin katakanlah finansialnya di atas saya, berarti poinnya 3. Kalau Mbak Iin finansialnya sama dengan saya, berarti skornya 2. Kalau finansial Mbak Iin di bawah saya, berarti skornya 1. Dia 1, 2, 3. Oke, saya ulang lagi. Cara memberikan skor, kan kita bisa tahu ajak ini, kita bisa tahu bagaimana keuangannya, sama dengan kita kah, di bawah kita kah, atau di atas kita. Kalau di atas kita, contoh Rita itu saya kasih skor 3 karena dia keuangannya lebih hebat daripada saya. Nah, gitu lah, contohnya begitu ya. Kemudian A itu ambisi. Ada nggak kemauan dia untuk sukses? Kalau Mbak Iin, saya kasih hanya skor ambisinya 3. Mbak Iin mau ambisi suksesnya, kalau ada poin dari lebih dari 3, saya kasih 4 dah. Pak Hardi, kalau ada skornya 5, saya kasih 5, tapi maksimal 3 ya. Kemudian apa namanya, T itu adalah saya juga ini, saya masih nyontek juga nih. Kadang manusia bisa lupa Mbak Iin, betul nggak Mbak Iin? Iya, dokter, betul. Saya juga nih. Jadi saya menyontek dulu nih. Keuangan ambisi. P ini adalah pergaulan ya, pergaulan. Nanti skornya ada sikap. SS ini sikap. Faktor F itu adalah keuangan, ya finansial. A itu adalah ambisi. Kemudian S itu adalah sikap. Nah, kemudian terakhir itu ini pergaulan. Nah, jadi teman-teman semua ini ada skornya gitu. Jadi kan nanti kalau misalnya nih skornya 4 sampai 6, ya itu berarti untuk nggak prioritas untuk kita presentasiin. SP itu adalah skala prioritas. SP itu adalah skor poinnya berapa gitu loh. Nah, jadi teman-teman semua ini nanti bisa kita hitung, misalnya nih dia finansialnya bagus, ambisinya bagus, mau sukses, kemudian apa namanya, sikapnya bagus, pergaulannya bagus, skornya 12. Berarti 10 sampai, kalau Pak Hardi itu 12 skornya gitu loh. Mbak Iin juga 12 skornya. Gitu ya. 12. Rita skornya 12, Lili 12, Dokter Sugeng 12. Pokoknya kalau ketemu kayak Mbak Iin, Dokter Sugeng, Pak Hardi, Lili, Rita, udah itu duluan di prospek. Tapi ini udah duitnya nggak banyak, malas belajar, kemudian nggak ada ambisi. Waduh, udah nggak punya duit, malas, nggak mau belajar lagi, capek deh. Skornya pokoknya 4 dah. Ya, jadi itu nanti jadi pending dulu gitu ya. Oke, next. Nah, jadi teman-teman semua, nah kemudian
kita buat janji. Nah, jadi membuat janji itu penting supaya kita bisa bisa ini loh mendapatkan sebuah pertemuan, bisa table talk, bisa di pertemuan, bisa di Zoom. Nah, keuntungan membuat janji menghemat waktu. Contoh begini, mau ngundang Zoom malam ini. eh Pak Hardi, ini ada proyek bisnis online internasional, produk bergaransi, dapat potensi saham 2% dari 200 negara. Tapi saya pengen kamu denger langsung di Zoom karena malam ini speakernya misalnya edifikasi ya, misalnya testimoninya siapa atau di Zoom itu banyak orang dari berbagai negara sehingga kita bisa efisien terus polisi siap menerima. Kan kalau dia mau ikut Zoom mau belajar berarti dia tahu dia berarti ada ambisi untuk sukses, dia ada kemauan untuk belajar. Jadi kita kalau udah kita kasih edifikasi yang baik tentang Zoom hari Senin dan Kamis dia nggak mau ikut, nggak apa-apa, mungkin ambisinya belum poinnya belum 3 ambisinya masih 1 gitu loh ya. Oke, next. Mbak In masih oke, suara masih clear? Oke, dokter, clear. Nah, teman-teman semua, next slide. Oke. Nah, terus slide-nya oke, dibuka semua aja slide-nya, izin. Nah, jadi teman-teman semua, kita harus punya 10 catatan khusus ya sebelumnya. Oke. Nah, yang pertama, Anda kalau misalnya mau buat janji ketemu, Anda harus antusias dan excited. Waduh, Mbak In, tahu nggak? Waduh, Mbak harus masih ikut Zoom deh malam ini. Kenapa? Ini ada proyek besar. Waduh, ini keren pakai banget. Kalau Pak Hardi kan begitu ya, keren pakai banget. Hingga orang juga antusias, juga excited, mau penasaran lihat Zoom-nya gitu loh. Nah, kemudian punya sikap berani memberi peluang. Waduh, pokoknya kita bersyukur deh, kita beruntung karena kita yang duluan denger atau lihat peluang ini di Indonesia gitu loh. Nah, kemudian bisa bisa gunakan telepon ya. Jadi buat janjinya juga jangan jangan terlalu lama. Kemudian jangan nyebut ini MLM, network marketing. Bilang aja ini ada proyek, ada proyek atau ada peluang yang gede deh, pokoknya bagus gitu. Kemudian juga bisa ngundang pasangan. Jadi banyak ini ada yang penting kita nggak boleh berbohong, jangan hindari perdebatan dan keren banget. Next, oke, next slide. Nah, kemudian kita setelah buat janji ketemu, udah punya daftar namanya, nah kita baru lakukan presentasi. Nah, inilah gunanya kita punya tools, punya alat bantu supaya kita bisa nggak ngomongnya nggak ngelantur ke sana ke sini pak tersistem gitu loh, karena sudah ada alurnya, ini sudah ada alurnya, di sini sudah ada alur ceritanya, jadi kita sama bahasanya sama, yang kita sampaikan juga sama sehingga kita tidak menduga-duga gitu loh, jadi clear gitu. Makanya gunanya alat bantu ini supaya seragam semua bahasanya sama, ngomongnya sama gitu loh. Nanti saya lagi mau buat rekaman di Zoom, saya saya akan buatkan video bagaimana cara presentasi bisnis profit. Pelatihannya bisa lihat video saya sambil belajar. Jadi nanti saya rekam khusus untuk cara presentasi 4 buku ini. Saya akan buat videonya ya. Jadi teman-teman belajar. Nah, presentasi adalah kunci, seperti Pak Hardi waktu di convention menyampaikan bahwa kuncinya adalah presentasi, presentasi, dan presentasi. Presentasi adalah kunci untuk membangun teamwork Anda. Bagaimana Anda mendapatkan tim kalau Anda sendiri rebahan, nggak pernah nelpon, nggak pernah buat janji ketemu, nggak pernah ngomong, nggak pernah ikut Zoom, capek deh. Betul nggak Mbak Iin? Betul, dokter. Yes, oke, next slide. Nah, teman-teman semua, nah belajarlah segera mungkin untuk melakukan presentasi. Nobody perfect about anything. Sekali lagi saya ulang ya, nobody perfect about anything. Just Allah perfect 100%. Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna 100%. Jadi salah itu biasa, nggak bisa itu biasa. Yang penting mau belajar. Learn, do, and teach. Seperti tadi Mbak In sampaikan di awal, bahwa kunci sukses yang penting mau belajar. Salah bisa diperbaiki, tapi kalau nggak pernah belajar mau gimana sukses gitu loh. Jadi harus take action segera mungkin, belajar segera mungkin untuk melakukan presentasi. Ya, is the power of habit. Semakin sering kita ulang hal yang sama berkali-kali, waduh, Anda jadi master. Makanya ada buku yang 10.000 jam Anda melakukan hal yang sama, akumulasi 10.000 jam. Wah, Anda akan jadi master. Anda akan jadi profesionalnya.
Saya juga ibaratnya nggak pintar presentasi, saya nggak pintar bisnis, tapi saya mau belajar di luar profesi sebagai dokter, saya mau belajar bisnis network. Akhirnya saya punya kebiasaan presentasi, akhirnya ya walaupun belum bagus, tidaknya saya berani untuk presentasi seperti ini gitu loh. Nah, belajarlah segera mungkin untuk melakukan presentasi, karena cara cepat belajar presentasi adalah mau cerita. Yang penting udah cerita aja. Waduh, Rita, tahu nggak? Saya lagi happy nih. Lili, Pak Hadi, saya lagi happy, tahu nggak? Tahu nggak? Saya dalam seminggu bisa dapat bonus $100. Ah, gimana caranya? Ah, ya, baru kita gali. Nah, saya ngerjain proyek namanya Live Good. Live Good itu adalah bisnis online ini, bla 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 gitu. Nanti di sini sudah lengkap. Karena malam ini kita nggak presentasi yang hari Senin dan Kamis. Ya, nah oke. Nah, yang penting kuncinya mau cerita. Modalnya 1 M, bukan 1 miliar. Satu mulut nih loh. Satu mulut modalnya cuman cerita aja. Modal cerita. Masa nggak mau? Aduh, Allah Akbar. Saya juga nggak tahu lagi dah. Next. Oke. Next slide. Oke. Nah, kemudian pahami alat bantu ini penting. Alat bantu membuat kerja Anda lebih mudah. Ya, nanti dengan harga empat buku ini ya sudah lengkap semua ya, sudah lengkap ya, sudah ada Dreambook, name list, bisnis, ini paketnya seragam semua, mau dimanapun teman-teman harganya sama. Ini sudah full color semua ya, kita cuma niat membantu teman-teman semua. Mau kalau cetak sendiri juga pasti lebih dari ini, 4 buku yang tebal semua sudah full color. Nah, paling tambah ongkir ya, tergantung di mana teman-teman berada. Oke, next. Nah, ini step berikutnya. Kalau kita sudah buat daftar nama, kan ini judulnya How to Start. Bagaimana cara memulai bisnis ini dengan baik dan benar. Yang pertama buat daftar namanya. Sudah itu buat janji ketemu. Habis itu presentasi dengan alat bantu. Nah, kalau sudah presentasi, kita flow up dan closing. Flow up akan membantu kita semua ya, mitra atau calon mitra Anda untuk lebih paham. Tadi kira-kira dari Zoom tadi, mana yang menarik menurut kamu? Bonus jangan join atau enggak? Jawabannya enggak. Jangan begitu cara follow up-nya. Dari Zoom tadi, yang menarik menurut kamu, bisnis sponsornya atau saham 2%-nya? Dia kan pasti pilih yang bagus. Antara dua-dua kan dua-dua gitu loh. Kalau saya begitu, bro, tadi kan udah denger Zoom-nya Pak Hardi tuh. Keren banget kan? Kira-kira menurut, kalau saya mau minta pendapat kamu nih, kamu kan tadi udah denger Zoom-nya Pak Hardi. Nah, menurut kamu lebih tertarik bonus sponsornya atau bonus saham 2%-nya? Jangan, kamu join apa enggak? Ya enggak join, jawabannya enggak pasti. Jadi, atau gini, follow up-nya. Buy-in, tadi kan sudah denger tuh dari presentasinya Pak Hardi, keren banget tuh. Kira-kira, kan buy-in mau join nih, mau via transfer atau uang cash nih, saya mau bantuin soalnya. Nah gitu, jangan join atau enggak, sekarang atau nanti deh join gitu. Jangan. Jadi follow up-nya juga, nah di buku How to Start ini sudah lengkap. Saya nggak mungkin bahas semua malam ini, nggak cukup waktunya. Makanya perlu punya buku ini sayang ya. Jadi nanti ada caranya bagaimana follow up yang bagus. Jadi salah satu contohnya tuh begitu. Dari tadi Zoom, yang bagus yang mana nih? Produknya atau bisnisnya? Nah gitu. Bagus atau enggak? Jawabannya emang enggak. Orang akan berpikir negatifnya gitu loh. Jadi follow up itu akan dan memperkenalkan benefit sistem. Jadi follow up itu dapat dilakukan saat Anda setelah selesai presentasi, yaitu paling lama 2 hari mesti di follow up gitu ya. Jadi teman-teman semua ini ada rules-nya. Next. Nah, next terus, oke ya. Jadi siklus kerjanya ya, presentasi, oke, ini ada leader diamond, saya mau lihat presentasi saya masih ada Bunda Teresa calon diamond juga nih. Siklus kerjanya adalah bagaimana kita presentasi menghasilkan flow up menghasilkan. Jadi ini rutin terus nih. Jadi ini kayak siklus yang harus presentasi flow up, presentasi. Jadi ini nggak boleh udah presentasi habis itu ditinggalin gitu loh. Nah, bagaimana kita mau follow up kalau nggak pernah presentasi? Betul nggak Mbak Iin? Betul, dokter. Saya pengen lihat dulu nih semangat belajarnya. Yuk, sebelum saya lanjutin ya, nanti kan hari ini ada testimoni dari Maluku ya Mbak Iin ya? Dari Maluku Utara, iya betul, dokter. Oke, sebelum ini ya, sebelum saya lanjutkan ya, ada surprise buat teman-teman semua. Malam ini spesial. Saya punya, sebetulnya bukan di generasi satu saya. Jadi ini adalah timnya Dokter Rido ya. Jadi beliau ini untuk saat ini tinggal di Amerika. Ya, beliau seorang yang sangat, menurut saya sudah sukses secara finansial, tapi beliau sangat excited dengan Live Good.
ya. Dan beliau saya minta sih 1 menit deh, 1 menit ya, 1 menit ya, Pak Setiawan ya sharing ya 1 menit sebagai sebelum saya lanjutin supaya ada kayak apa namanya istirahat sebentar sebelum saya lanjutin materinya. Pak Setiawan akan sharing kepada kita semua. Beliau saat ini tinggal di Amerika dan sangat happy sekali menjalankan Live Good. Yuk silakan Pak Setiawan, yuk silakan. Selamat malam, Dokter Sugeng dan Selamat teman-teman malam, di Live Good. malam. Saya terima kasih sama Dokter Sugeng dan Dokter Rido yang sudah ajak saya bergabung di Live Good, diperkenalkan. Karena produknya bagus dan juga bisnisnya bagus. Bisa dikerjakan di mana saja. Saya posisi lagi di Amerika. Minggu lalu saya ada pesan beberapa produk, dalam 5 hari sudah sampai. Dan trackingnya jelas sekali. Jadi barang ada di mana setiap hari kita bisa tahu. Ya itu aja sih, Dokter Sugeng. Dokter Rido, Wah, terima keren banget. kasih. Kita udah gabung. Live Good is the best. Terima Wah, kasih. terima kasih Pak Setiawan, luar biasa sekali sharingnya. Nah, beliau itu sangat happy sekali ya. Apa namanya, beliau di order produk karena beliau stay di Amerika tentu butuh waktu cuma sebentar untuk nyampe barangnya Ya, baik. Jadi 5 berapa hari. hari kemarin Pak Setiawan? 5 hari total. 5 hari. Jadi sama nanti kalau sudah ada warehouse-nya di Indonesia, kita juga tentu hanya hitungan hari nyampe gitu loh. Nah, sekarang kan karena memang dari Amerika ke Indonesia tentu butuh waktu lebih lama, bisa 3 minggu, bisa sebulan, bisa 3 minggu lebih tergantung lokasi teman-teman semua. Jadi terima kasih Pak Setiawan, sehat-sehat di Amerika. Mudah-mudahan Oke, bisa terima membantu kasih. banyak orang. Ya, terima kasih. Oke, oke. Mudah-mudahan Pak Setiawan di Amerika selalu sehat dan membangun Live Good dengan sangat pesat dan terus help people ya, membantu banyak orang sehat dan sukses lewat Live Good Pak Setiawan ya. Ya, oke, Dokter Sugeng. Oke, thank you. Nah, oke lanjut slide Rizky. Nah, teman-teman semua, nah kita harus sepakati ini, bukan Pak Hardi yang ngomong, bukan Pak Setiawan yang ngomong, bukan Bayin yang ngomong, bukan Rita yang ngomong, bukan saya yang ngomong, tapi ini hukum Pareto bahwa kita harus pahami dari 100% orang yang kita presentasikan hanya 80% yang menolak, tapi ada 20% yang bakal respect, yang bakal bergabung, yang bakal mau melihat seperti ya Mbak Iin, seperti ada yang di depan saya ini ada Pak Rasidi, ada Pak Juneda, ada Pak Usman, ada Pak Karyana, ada Mbak Ani Ratun, ada 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 Lili, ada Siti, ada Abdi, ada Sunarti, ada Nurkhaf. Nah, saya sambil baca, ada Pak Ahmad Munasir, ada Pak Yohanes. Nah, jadi akan ada 20% orang-orang. Jadi gini, Anda fokusnya mau yang mana? Jadi kita itu gini, manusia itu ada dua. Ini ilmu mahal. Saya dapat dari buku dan seminar. Ilmu mahal banget. Jadi please konsentrasi. Manusia itu ada dua pilihan. Anda mau pilih fixed mindset atau growth mindset. Kalau orang yang punya fixed mindset, dia akan bilang gini, wah saya kan nggak punya uang, saya kan orang miskin, saya kan orang nggak punya, saya kan nggak bisa ngomong, saya kan nggak punya teman, saya kan nggak bisa presentasi, wah saya kan ibu rumah tangga, saya kan cuma supir ojek. Itu fixed mindset, sehingga saya nggak sukses. Itu adalah fixed mindset. Tapi kalau orang yang kedua itu ada growth mindset, justru saya ibu rumah tangga, nantinya saya sukses di Live Good, saya bisa menginspirasi banyak orang ibu rumah tangga di luar sana. Justru saya sebagai tukang supir ojek, saya bisa sukses di Live Good, saya bisa menginspirasi tukang supir-supir ojek yang lain. Nah, Anda mau fixed mindset atau growth mindset, is choice, itu adalah pilihan. Sama kita jadi orang positif atau negatif, itu adalah pilihan. Makanya ini penting sekali. Orang-orang yang di ruangan ini adalah 400 orang lebih member ini adalah orang-orang yang punya growth mindset. Karena Anda melihat peluang. Nah, kalau orang yang fixed mindset gini, sama aja lah network MLM sama aja, pasti nggak akan berhasil, pasti susah, pasti nggak akan berhasil. Itu yang fixed mindset. Tapi yang growth mindset seperti Pak Karyana, saya makanya ya, saya bakal berjanji sama diri saya dan beliau bakal promise sama saya dan Rita waktu itu ya, saya nggak ada ngerjain bisnis lain selain Live Good. Jadi saya punya tanggung jawab moral. Makanya lebih dari uang, saya itu mencintai komunitas ini. Jadi teman-teman semua don't worry, jangan usah khawatir. Saya Pak Hardi dan para upline ini akan merangkul Anda semua. Anda nggak bisa belajar, nggak tahu, bisa bertanya. Don't worry. Bahkan Pak Karyana ya, benar-benar hanya Live Good yang dikerjakannya. Jadi saya sangat bangga sekali ya bahwa
Liquid bisa memberikan apa ya, menjadikan pengganti finansial utamanya loh. Artinya orang kalau sungguh-sungguh juga bisa bisa dapat hasil di live good gitu loh. Jadi Anda jangan fokus sama orang yang menolak Anda, tapi Anda fokus sama 20% yang mau bergabung dengan Anda ya. Oke, waduh ini luar biasa senyum Bu Ani Ratu dan Pak Yohanes, luar biasa ini Mas Abdi, keren banget calon Diamond dari Bekasi ini ya. Jadi eh, ini orang-orang di depan layar saya nggak bisa tidur karena saya panggil Lili ya, Rita. Ini pas Ibu Siti ya, ini depan laptop saya cuma maksimal 10 orang Pak Karyana. Ini nggak bisa tidur karena saya mukanya pas di depan saya nih. Ibarat kalau sekolah ini di bangku depan gitu ya. Oke, next slide. Tapi suara saya masih masih kedengaran nggak Lili? Karena kan di lobby ini banyak orang saya aja nggak bisa. Masih, Thank you, masih thank you, thank you. clear banget. Thank you. Nah, jadi teman-teman semua, ini 5 poin percepatan. Kita nggak bisa tunggu. Kita nggak ada waktu. Kita nggak boleh MALAS, tambah lagi S-nya gede di belakang. Malas sekali, kita nggak boleh. Kita nggak bisa nunggu waktu. Kita masih sukses. Kita masih harus, jangan tunggu waktu. Kita nggak ada waktu lagi. Kita masih bantu orang dengan cepat. Ini makanya butuh percepatan. Kita nggak boleh ngebiarkan waktu itu habis gitu aja. Kita nggak boleh ALAS, apalagi ada S gede di belakangnya. Malas pakai sekali. Waduh, itu bahaya. Ya, kita nggak boleh. Kita harus berhasil. Kita harus sungguh-sungguh. Caranya yang pertama, kita mesti join dengan benar ya. Kalau kita mau cepat, duplikasinya memang 3 ID dan bayar tahunan kita jadi sudah stabil ya gitu. Kemudian kerjakan ini bisnis setiap hari. Jangan hari ini ngomong, minggu depan tidur. Sebulan lagi baru cerita. Jangan. Ini bisnis kita sendiri. Ini kita punya tanggung jawab penuh atas bisnis kita. Kita punya tanggung jawab penuh atas kita yang mendalikan. Kalau kita mau sukses, kita yang memegang tanggung jawab penuh atas bisnis kita. Jadi kita harus bahwa ini adalah bisnis saya. Seperti yang slide pertama tadi, bahwa rules golden dalam bisnis, bahwa ini bisnis saya. Bukan bisnis Mbak Iin, bukan bisnisnya Bunda Teresa, bukan bisnisnya Rita, bukan bisnisnya Pak Hardi, tapi ini adalah bisnis saya. Betul? Yang setuju? Mana semangatnya nih? Berikan energi positif buat saya. Setuju, dokter, sudah setuju. Setuju, dokter. Thank you. Waduh, thank you. Pak Agung, selamat malam. Thank you. Setuju. Wah, keren. Terima kasih dan teman-teman semua, I love you. Saya sangat mencintai teman-teman semua. Saya sangat menyayangi teman-teman semua lebih dari uang yang saya terima di Live Good. Sekali lagi, saya mencintai teman-teman semua. Saya menyayangi teman-teman semua lebih dari uang yang saya terima di Live Good. Makanya saya nggak ada waktu untuk menunggu lama. Saya pengen teman-teman semua sukses sama kayak Pak Hardi gitu loh. Saya pengen teman-teman semua ayo. Bakal kalau Diamond itu bukan buat saya, bukan buat orang lain, tapi buat diri teman-teman semua. Jadi boleh kita hari ini boleh capek, kita boleh hari ini boleh kurang tidur, hari ini bahkan mungkin kita banyak yang kita korbankan gitu loh. Mungkin keluarga kita tinggal segala macamnya. Tapi itu harga yang harus kita bayar untuk sebuah kesuksesan, untuk sebuah Diamond, bahkan Crown Diamond. Kalau teman-teman semua berani bayar harganya di depan, Tuhan juga nggak akan tidur. Tuhan juga nggak akan menutup mata bahwa teman-teman semua akan mendapatkan apa yang sudah teman-teman korbankan. Makanya harus setiap hari bukan bisnis ini gitu ya. Dan harus paham bisnis ini, Live Good itu apa, bagaimana konsep bisnisnya, dan fokus. Ya, fokus. Kalau ibaratnya tim ada yang nggak mau jalan, fokusnya jangan dia nggak mau jalan, fokus sama solusi. Oh, berarti saya harus presentasi ke orang baru nih, gitu loh. Saya berarti harus berprestasi ke orang lain gitu loh. Nah, doakan prasangka baik, doakan bisnis Anda. Anda harus positif thinking. Ya Tuhan, yes I can do it. Ya Tuhan, lewat kendaraan Live Good ini saya bisa menolong diri saya, bisa menolong orang lain. Saya bisa membantu banyak orang di luar sana untuk sukses lewat kendaraan Live Good. Ya, jadi next, jam sudah hampir jam 9. Nah, jadi slide saya nggak banyak. Jadi itu adalah langkah bagaimana how to start, bagaimana cara memulai bisnis ini dengan baik dan benar. Pertama, harus buat daftar nama. Yang kedua, harus buat janji ketemu via Zoom atau tabletop atau offline atau telepon atau conference call. Kemudian follow up gitu loh. Kemudian ikut sistem. Ya, teman-teman semua harus punya impian juga. Jadi terima kasih sebelum saya kembalikan ke Mbak In, host kita yang sangat luar biasa malam ini energi positifnya. Izinkan saya untuk memberikan rekognisi buat teman-teman semua yang sudah komitmen atas toko pribadinya, komitmen atas dirinya 1 tahun ke depan. Kita bareng sama-sama di puncak kesuksesan.
sekali lagi ini periode minggu ini yang membayar keanggotaannya setahun, congratulations ya, selamat. Yuk buat teman-teman semua yang sudah membayar keanggotaannya setahun, sekali lagi saya ucapkan selamat. Anda adalah orang-orang yang luar biasa, teman-teman dimanapun berada, you are the best leader. Teman-teman semua adalah leader yang memberikan contoh ya. Seperti ini ada Mbak In juga nih, nah ada fotonya si cantik nih, aduh Mbak In Ya, dokter, ya, siap. keren ya. Next, oke. Nah jadi teman-teman semua, next, oke. Dimanapun teman-teman, wah itu ada Pak Polisi juga tuh, congratulations. Nah jadi buat teman-teman semua, dimanapun teman berada, you are the best leader. Anda adalah leader yang memberikan contoh yang baik untuk timnya, dan Anda berkesempatan juga. Jadi selain kita sudah hemat 2 bulan, kita juga tinggal fokus ke bisnisnya, fokus kepada hasil, dan kita berkesempatan untuk mendapatkan undian 20 unit smartphone. Kita akan undi tanggal 20 November. Siapapun yang sudah bayar setahun berkesempatan untuk mendapatkan undian handphone sebanyak 20 unit ya buat yang beruntung ya. Oke, next. Terima kasih. Oke, stop share. Teman-teman semua, malam ini saya berdoa kepada Tuhan, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada, saya doakan selalu dalam kondisi sehat, selalu semangat, selalu berpikir berarti afirmasi positif bahwa kita menjadi bagian energi positif dalam diri kita. Yang kita bisa kendalikan adalah diri kita. Betul? Kita bisa kendalikan apa yang dalam diri kita. Kita harus positif, kita harus semangat, kita nggak boleh malas, kita harus punya tujuan, kita harus punya impian. Teman-teman semua, saya tidak bosan-bosan. Mari kita tutup akhir tahun ini, masih ada waktu 4 bulan. Teman-teman melakukan dengan prestasi yang sangat membanggakan untuk diri teman-teman semua. Desember kita tutup dengan prestasi yang luar biasa, yang masih bronze semoga segera diamond, yang masih silver segera diamond, yang masih gold segera diamond, yang masih platinum segera diamond. 4 bulan bukan waktu yang lama, tapi Pak Hardy sudah membuktikan kurang dari 4 bulan jadi diamond. Artinya ini nothing impossible, nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Ketika teman-teman semua percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa mudahkan, maka itu bisa terjadi. Makanya percaya sama Tuhan, percaya pada diri Anda, percaya sama perusahaan lingkupnya, dan percaya kepada support system SGR Academy. I love you, saya sangat mencintai teman-teman semua, saya menyayangi dan mencintai komunitas ini, teman-teman semua, lebih dari apa yang saya terima, yaitu dolar. Saya menyayangi, mencintai teman-teman semua lebih dari apa yang, jadi saya bersyukur, saya happy, saya sangat mencintai teman-teman semua. Saya pengen teman-teman semua itu menjadi malaikat kecil untuk kehidupan teman-teman pribadi, dan tentunya menjadi malaikat kecil untuk kehidupan banyak orang. Di luar sana masih banyak yang butuh uluran tangan kita, membutuhkan peluang ini teman-teman semua ya. Jadi jangan tutup hatinya, kita berikan peluang ini kepada siapapun ya. Tuhan sudah siapkan orang-orang yang tepat buat Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.